Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Muda Indonesia, malam ini sengaja kita mengundang salah satu wasit MMA yang selama ini mungkin generasi muda menonton di TV, dan sekarang kita datangi satu-satunya wasit Riau. Yes, siap. Dari MMA yang sudah sering memimpin di ring apa namanya itu? Oktagon Ya. Cage. Kalau saya ngeliat itu ring apa ya, menakutkan sekali. Udah ada. Beliau nanti akan menekan diri. Kita akan coba kupas pukulan itu berapa nilainya, tendangan itu berapa nilainya, bantingan, kuncian. Di sini nanti akan terkuak bagaimana teknik MMA tersebut. Kemungkinan nanti generasi muda Indonesia ada yang ingin ikut. Wah, ini kan jadi tahu. Oh, ini dia. Apa yang boleh, apa tidak ya. Selamat malam Pak Wasit. Ya. Boleh panggil Misbah juga. Jadi silakan perkenalkan diri juga, ya. Biar generasi muda Indonesia tahu siapa Pak Sabam, dan bagaimana sejarahnya masuk ke MMA tersebut. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Panglima. Memang nama saya Misbahuddin. Udin sedunia lah. Jadi biasa dipanggil Misbah. Saya bergabung di wasit MMA itu memang melalui seleksi. Oh, seleksi. Nah, jadi memang dari organisasinya KOBI namanya. KOBI, Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Okay. Ketuanya Pak Ardi Bakri, Ketua Umum di pusat. Yeah. Ya, ini semacam olahraga bela diri campuran, atau dikenal dengan MMA, Mixed Martial Art. Jadi ya memang ada seleksi, pembukaan seleksi, saya coba-coba itu. Oke. Berarti syarat seleksi itu kan harus punya bela diri juga. Yes, ya. Nah, sekarang bela dirinya apa aja? Dulu deh. Aduh. Saya tuh dari kecil memang senang banget dengan bela diri. Oke. Dulu waktu SMP saya pernah ikut latihan bola kaki. Tapi mungkin nggak hobi. Cuma berapa kali sudah dibelikan sepatu bola nggak jadi-jadi. Okay. Jadi ikutlah beberapa bela diri ya. Dulu waktu kecil kan kita nggak tahu ya, ikutnya silat lah. Silat. Habis itu apa itu? Nah, itu yang lupa. Di Pekanbaru. Iya, di Pekanbaru, tapi saya lupa banget. Udah ya, ikut-ikutan lah. Dulu zamannya film-film bela diri lah. Film-film kungfu. Jadi senang dengan bela diri. Terus ikut ya taekwondo. Saya juga pernah ikut karate, dan saya pernah waktu merantau di Jakarta juga saya ikut bela diri ninjutsu. Ninjutsu di PT IKA di kepolisian. Saya pernah ikut aikido di Bulungan Blok M. Aikido bantingan ya. Steven Seagal itu bela dirinya seni lebih lembut. Lebih lembut. Kalau judo bantingan, kalau dia lebih lembut, lebih pertahanan. Makanya tidak ada pertandingan dia, lebih bertahan diri. Ya, terus ya itulah, saya pernah ke Inggris 2 tahun. Jadi memang saya pernah ikut bela diri, semacam bela diri campuran. Itulah, jadi senang dengan bela diri. Ya, macam-macam lah bela diri yang saya ikuti. Tapi memang dimanapun saya berada pasti saya cari bela diri. Oke, jadi cukup mix lah ya. Mix, ya. Ini cukup mix. Sebelum kita nanya ke perwasitan ya. Dengan mengikuti semua bela diri, kesimpulannya apa? Ini menurut pendapat saya, mungkin beda-beda orang. Kalau saya melihat sebenarnya bela diri ini hampir sama semua. Artinya menurut saya sama-sama kita diajarin, mungkin ya pastilah Panglima juga orang bela diri juga pastinya, silat khususnya. Sama-sama kita diajari bagaimana menyerang. Menyerang itu ya dengan tangan, pukulan maupun siku dan sebagainya. Menyerang dengan kaki, ya macam-macam teknik tendangan dan lutut dan sebagainya. Ada
bela diri banting, ada bela diri kuncian. Jadi sebenarnya sama semuanya, hampir bela diri hampir sama semuanya. Hanya dikemas agak beda ya. Dikemasnya agak beda ya. Kalau saya melihatnya perbedaannya mungkin pendapat saya pas saat pertandingan. Disitulah kita harus mengikuti rule aturan main sebuah cabang olahraga bela diri. Nah di situ menonjol yang perbedaannya mungkin. Itu pendapat saya mungkin Panglima. Oke. Kemudian Generasi Muda Indonesia mengapa Sabah memanggil saya Panglima? Memang ini waktunya dari lembaga Laskar Melayu Bersatu bersama dengan Sunardi kepala ya. Dan Satgasus dan komandan Satgasus LLMB. Jadi kita di LLMB ini juga nanti akan mencoba bagaimana membina putra-putra Riau di dalam bidang bela diri. Siap, insya Allah. Kalau mau masuk Dansus melalui komandan nih. Beliau dari tinju. Wasit juga ya. Wasit Silat juga ya. Polo remik lah. Sambo juga ya. Jadi LLMB akan mencoba membesarkan sayap, membina, dan kita bukan organisasi yang arogan lah. Kita membina bagaimana Riau ini bermarwah dan Riau ini bertuan. Oke, kita masuk. Nah, pertanyaan saya mengenai wasit. Apa yang dites oleh MMA nih? Pertama memang mereka membuka semacam lowongan untuk wasit MMA. Saya ingat 2017. Terus saya coba apply. Mereka minta CV kita. Saya nggak tahu itu berapa orang yang mendaftar. Tapi itu saya ingat hari Jumat. Saya kalau nggak salah tahun 2017. Oh berarti udah 4 tahun ya, 4 tahun ya. 2017 saya dapat email setelah saya apply itu CV. Memang ada syaratnya minimal sekian tahun bela diri dan ya melatih, dan juga ada banyak syarat-syaratnya. Saya sampaikan CV saya dengan pengalaman sedikit tentang bela diri saya. Ya alhamdulillah saya dapat email balasan bahwasanya saya diterima secara administrasi untuk datang di hari Minggu di Jakarta. Nah disitulah kita dipanggil, dan seingat saya itu pas datang saya nggak kenal itu siapa. Ternyata pas perkenalan diri kami sekaligus di situ ya bisa dikatakan seleksi praktek lah, dikasihkan materi pelatihan dan sekaligus prakteknya seleksinya. Jadi ada seingat saya 18 orang se-Indonesia. 18 orang se-Indonesia yang datang berkumpul di sana dengan berbagai profesi yang macam-macam. Ada dari TNI, Polri, PNS, dan ya wira swasta dan sebagainya. Kalau di silat ini udah jawara. Itu makanya saya ingat memang. Diadu nggak waktu itu? Ya kita karena itu adalah untuk wasit, tentu kita diberikan materi tentang perwasitan dengan teknik-teknik bela diri, dan kita langsung praktek di sana bagaimana menjadi seorang wasit memimpin sebuah lapangan bela diri campuran MMA. Dari 18 orang ini berapa orang yang lulus, berapa orang tidak? Kita nggak tahu juga ya bagaimana pengumuman mereka. Jadi dengan seleksi alam itu kita dipanggil untuk tugas. Artinya itulah yang lulus mungkin ya dari Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Pertama kali mungkin saya seperti apakah ya sebelum di TV One, jadi saya berangkat di Batam tugas. Jadi ada MMA di Batam, kerjasama ada satu perusahaan mungkin bisa dikatakan itu untuk pertandingan sebuah MMA. Nah disitulah pertama kali saya ditugaskan dari beberapa teman Sumatera. Jadi Sumatera itu ada 3 orang Panglima. 3 orang yang saat ini sampai saat ini. Riau, saya Sumatera Utara, Medan, Sumatera Selatan, Palembang. Palembang. Nah, 3 orang yang ditugaskan, yang kita diamanahkan lah. Nah, oke. Itu tadi perjalanan jadi wasit ya. Pertanyaan kami, ini banyak pertanyaan dari juga. Setahu saya sambo itu pukulan itu nggak ada nilai. Ya.
yang ada tuh ketika pukul jatuh, nah tendangan juga nggak ada nilai, kata sekretarisnya, kata Wineka juga kan, bagaimana membanting pas. Nah di MMA ini pukulan ada nilai nggak? Ya, karena ini adalah MMA mix martial art, jadi bela diri campur, artinya ada tinju, ada macam-macam bela diri. Ya. Semua yang namanya serangan dapat nilai 1. Semua berserangan. Mau pukul, mau siku, mau tendang, mau lutut, mau banting, bantingan, mau kunci, 1 nilainya. Jadi perbedaannya betul-betul damage-nya, jadi hancurnya, telaknya serangan. Atau kuncian yang betul-betul terkunci dan langsung menyerah. Nah, ya itu yang tugas kita yang berat sebagai wasit, melihat para petarung di lapangan, di arena. Berarti nilainya itu yang betul-betul power ya. Powernya ya. Powernya betul. Termasuk siku, lutut gitu ya. Nah, cuma ada batasan larangan-larangan. Nah, itu yang di teman-teman yang harus sama-sama kita ketahui, ya jangan sampai, karena ini profesional, olahraganya profesional, benar-benar ya kalau kesalahannya fatal itu bisa kartu kuning. Yang nggak boleh diserang apa aja itu? Nah, yang tidak boleh serang itu mulai dari belakang kepala, belakang kepala, terus belakang punggung belakang, pokoknya bagian belakang semua, sampai mohon maaf kemaluan. Punggung nggak boleh juga belakang. Nah, ini yang tidak boleh diserang belakang sampai kemaluan. Yang lain boleh sudah. Depan boleh. Boleh. Habis itu. Samping pun boleh. Samping boleh. Boleh. Muka boleh. Nah, itu tugas kita. Mata gimana? Boleh, tapi nggak boleh colok. Nggak boleh colok. Pukul beneran. Ya, itu tugas kita sebagai wasit. Bagaimana menjaga para petarung tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan itu. Mematahkan boleh ya? Boleh, mengunci. Misalnya orang mutu. Nah, boleh banget. Boleh, ya? Ini gerakan Panglima lebih ahli lagi nih dalam ilmu silat nih deh. Ya, kuncian. Sayang ya, saya dari dulu memang mencari-nyari tarung bebas ini. Waktu zaman saya dulu belum ada. belum ada kan? Ada dulu namanya duel. Di RCTI, saya pernah mau ikut dan ada. Tapi belum sampai sampai ke Indonesia belum. Ada. Dulu tahun 2000-an Panglima ada di TPI Fighting Champion. Nah, saya berhenti jadi atlet itu tahun 99. Saya gantungin baju jadi atlet tahun 99. Itu 90. Jadi udah ada saya stop. Jadi udahlah, saya bilang saya tinggal membina-bina lagi lah. Bagus. Kemudian saya melihat ini juri ada 3 ya? Ya, 3 di samping arena, cage atau octagon. Sejajar gitu ya? Berbeda. Kalau itu sudah dewan juri. Ini dewan juri. Dewan juri di depan, artinya depannya VIP, berarti kan ada dewan juri depan segaris itu yang paling mau sampaikan tadi. Baru kita ada juri 1, juri 2, juri 3. Berapa titik? Karena kita kan namanya jangkauan mata ini, juri kan penilaian bisa berbeda-beda sudut pandang. Walaupun kamera ada, cuma itu kamera kan di TV, cuma kita harus menilai berapa serangan, pukulan dan sebagainya. Nah, inilah tugas juri 1, juri 2, juri 3 dikelilingi. Jadi semua serangan timnas Indonesia itu 1 nilainya. Mau pukulan, mau siku, tapi kepala nggak boleh ya? Nggak boleh. Boleh ya? Dan ini juga tidak boleh kita membanting lawan seperti membanting botol minuman, kepala lurus. Nah, itu tidak boleh. Betul-betul kepala lurus, yang nggak boleh. Tapi banting yang lain boleh. Banting botol istilahnya, kepalanya di bawah. Kalau di silat itu kan selalu ketika orang nendang tap, berarti menyamping tapi. Ya. Saya dulu pernah tuh ngambil orang tak ke atas ini. Berarti nggak boleh ya? Ada juga lagi yang tidak boleh. Kalau tiba-tiba posisi petarung atau lawan sudah posisi di bawah itu artinya selain tapak kaki, entah itu lutut, kita tuh pinggang atau telapak tangan menyentuh bawah lantai, itu namanya tidak boleh soccer kick, tidak boleh tendang bola atau kita menendang kepala. Kalau lutut boleh? Lutut boleh. Jadi kalau udah jatuh, yang namanya ke bawah, nggak boleh tendang kepalanya.
Kalau lutut boleh ya? Boleh lutut, serang lututnya. Kalau terjadi tek, Nah itu pelanggaran. pelanggaran berarti kalah ini. Kalau itu penilaian, kalau itu ini udah profesional, kami sudah di briefing bahwasanya kalau bisa pun nggak sengaja pun ya kita kan sudah mengingatkan yang sudah peringatkan. Aturan, ya. Nah artinya kasih kartu kuning. Oke. Ya kalau perlu, kalau memang itu fatal pernah kejadian bisa didiskualifikasi. Nah, kartu kuning itu berapa pengurangan? Pemotongannya 15. 15. Jadi profesional itu udah berkali lah ya. ya lumayan, udah dapat tinggi-tinggi tiba-tiba dipotong. Makanya bisa kalah keluar. Kalau kartu merah Udah keluar, Keluar, dis kalah dia. Walaupun dia sudah menendang, nilainya mungkin tinggi, kena dis, ya udah langsung dicoret. oke. Kemudian ini nih, kita harus tahu juga nyampaikan kepada generasi muda Indonesia kelasnya, berat badan ya Pak? Ya hampir sama semua bela diri. Jadi Cuma ada di MMA ini ada 10 kelas. 10 kelas. Atom itu ya 48 kilo lah. 48 sampai 48 kilo ke bawah. 48 Maksimal ke bawah. 48. Oke, maksimal 48. Atom, straw, Ada batas rank bawah ya? minim. Ya, minim. Karena saya rasa hampir sama dengan bela diri, angka maksimal 48. Gitu. Tapi kalau mereka kurus banget tentu mereka masih mikir 48 ke atas, 4851. cuma satu paling atas. Ya, Oke. itu udah kelas lain, udah straw, Ini atom. atom, Ini apa lagi? straw, Straw, fly, fly, atom, straw, fly, bantam, feather, feather, light, welter, ya, middle, middle, heavy, super heavy, 120 kilo. kelas berapa? Super lagi, ada heavy, ada super heavy. Tapi memang itulah di Indonesia sangat-sangat jarang kalau udah kelas middle ke atas. Yang jelasnya itu mungkin fly lah ya. Ya fly, Fly, atau yang ringan-ringan, kelas ringan. Tapi kita kencang semua nih. Jangan kalau udah kelas heavy itu ada 1, 2, 3 gerakan. Powernya berbeda ya. Ya. Jadi generasi muda Indonesia kita udah tahu sekarang bahwa di MMA juga berdasarkan berat, bobot sama dengan bela diri lain, karena memang kalau tidak dibatasi itu bobot Ya, power. udah beda, bobot Power, tubuh ya udah beda. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya, Wah, sudah berapa kali memimpin di ring Petagor situasi referee yang di Jabotabek lah. sebelumnya? Jadi, sebelum itu 2018 hampir setiap tahun saya akan dapat tugas 2 kali setahun tuh ada. Karena kita di rolling paling di rolling beberapa provinsi ya, teman-teman yang lain. Nah, pertanyaan saya, ketika mimpin pertandingan, apa yang ada di Kalau nggak layak mereka nggak dipanggil. Kalau sudah dipanggil, ada jadwalnya dari mereka akan diperiksa tes kesehatan paling di laboratorium resmi di kota masing-masing. Itu dibayar, tanggung semua oleh perusahaan PT-nya. Nah, sponsor ya? Memang dari mereka lah, IO-nya mereka. Jadi periksa tes kesehatan, cek darah, jantung, semuanya layak atau tidak bertanding. Tinggal datang saja, sudah terdaftar semua. Habis itu mereka berangkat, dibiayai semuanya oleh TV One dan sampai dijemput bandara, antar jemput. Masalahnya bosnya orang berduit nih. Nah itu mungkin ada ya inilah gengsi juga karena tampil di sebuah TV nasional yang dikenal banyak orang. Kalau boleh tahu, Ya. sekali menang berapa ini? Itu kan kontraknya sebenarnya kan dengan para atlet-atlet atau para petarungnya ya. Tapi ini sepengetahuan saya, ya mungkin sudah teman-teman juga sudah melihat atau mendengar. Kalahnya saja lah, yang paling jelek-jelek. Kalahnya saja mereka bersih terima 2.500.000. 2.500.000. Bersih. Di luar mereka ditanggung akomodasi penginapan, makan, ya anggap mewah lah, makan di hotel, penginapan di hotel, diantar jemput seperti artis mungkin. Nah mereka pesawat sudah ditanggung semua. Nah, pertanyaan saya, kalau setiap tampil kalah, misal 3 kali kalah, apakah dia masih dipakai atau enggak? Atau ada limitnya gitu? Kalau itu sebenarnya tidak ranahnya wasit ya. Sebenarnya itu udah ada tim seleksinya. Pelatih, ya? Ini sudah ada mereka tim talent squad-nya. Jadi betul-betul yang menyeleksi ini layak tampil atau tidak. Karena yang paling mau sampaikan tadi, ini ada
sport entertain, jadi olahraga hiburan yang mereka dilihat harus menarik, bagus, jangan hanya mundur nggak menarik orang nontonnya. Nah jadi itu wilayah ada talent scout-nya yang menilai. Jadi ya oke. Ada yang saya menarik, saya melihat bahwa jawara di MMA tuh Ahong ya. Ahong ya. Ya baru bermain nih. Ya. Seminggu atau 2 minggu lalu ya. Kemarin kan Ahong itu justru saya memperhatikannya seperti Mike Tyson. Beliau kalah dengan Alex Munster. Ada kemarin terakhir Alex Munster. Alex Munster. Yang sebelumnya lagi Theodorus Ginting. Ginting. Iya. Saya melihat bahwa Ginting udah habis-habisan tuh dibabat sama Ahong. Sempat tumbang. Nah, kalau saya memperhatikan bahwa Ahong kalau dilihat mungkin dia kena di fisik. Stamina, daya tahan. Ya, daya tahan. Karena saya melihat daya tahan Ginting luar biasa. Iya, benar. Apakah salah penilaian saya? Saya melihat ronde 1 atau 2 atau apa. Ini Ginting habis-habisan nih. Sempat tumbang. Ya, udah tumbang ya. Iya. Pukulannya apa semua kunciannya. Tapi daya tahan beliau saya lihat luar biasa gitu. Benar. Nah, saya kurang apalah apakah di ronde kedua atau ronde ketiga Ahong kena nih. Betul. Ronde berapa Ahong kena tuh? Ronde kedua ya. Iya. Saya lihat bahwa memang di situ fisik beliau atau udah trik Ya macam-macam pendapat para penonton ya. Wah macam-macam komentar-komentar, apalagi semenjak zaman media sosial sekarang nih, wah lumayan luar biasa. Tapi sebenarnya macam-macam itu pendapatnya masing-masing, silakan. Tapi kita bisa lihat pertandingan yang terakhir kemarin kedua juga. Saya rasa itu hampir sama. Karena memang VO2 max atau daya tahan volume oksigen di dalam paru-paru ini, daya tahan itu kan dengan cara latihan yang berat ya. Nah, kalau saya melihat pertama dan kedua sebenarnya kayak sepertinya mirip sih. Betul-betul daya tahan sudah ronde 1 itu sebenarnya mukul aja sudah lelah. Jadi itu emang daya tahannya luar biasa ya. Saya juga ada teman-teman yang suka ikut latihan MMA, bagaimana mau coba latihan memang berbeda. Daya tahannya berbeda itu. Nah, pertanyaan saya, kalau di silat kita melihat pertandingan tidak imbang, itu kita wasit berhak memberhentikan pertandingan, memanggil atau langsung memberhentikan, dan menentukan pemenang kepada ini. Kalau nggak imbang ya. Nah di MMA apakah ada seperti itu? Makanya sebenarnya di MMA ini khususnya profesional, mereka menyisip satu pertandingan eksibisi silat bebas. Nah itu memang syaratnya petarung harus dari murni orang silat, sedikit bebas lah. Nah beda-beda tipis dengan MMA nanti aturan mainnya. Sebelum itu, tapi setahu saya nanti hasil dari Munas tahun 2018 nggak salah saya di Bali itu udah boleh. IPSI sudah membolehkan menyerang ya, kepala, buka, pakai siku, pakai lutut, bantingan, apa semua. Nah, ya mungkin nanti kedepannya akan lebih profesional lah, pelan-pelan. Dan saya melihat juga yang ikut di dalam yang profesional sekarang, tahun bebas pencaksilat sekarang belum pesilap silat yang tangguh. Belum bisa tangguh. Saya tahu kalau silat yang tangguh itu main kaki pasti tinggalnya apanya. Kalau saya lihat sekarang yang ikut itu belum yang tangguh gitu, masih apalah ya namanya, belum tempaan. Karena saya juga melihatnya masih kurang menarik. Lebih enak melihat IPSI yang tarungnya gitu. Mungkin karena baru juga. Tapi ini kan kita bersyukur bagaimana mau mencoba pendekar meletakkan egonya dulu, ego perguruannya, ego aliran, ego daerah. Makin kuat gitu sebenarnya. Bagus. Tapi kalau sudah ego yang keluar, masing-masing ya. Masing-masing mau pertahanan aja ya. Orang malam kalau bisa satu kan gitu kan. Benar. Nah, jadi silat itu memang unik.
sangat-sangat unik, dan saya juga berharap ke depan ada pencaksilat yang profesional. Dan semalam juga saya ketemu dengan ketua FP2STI, Kang Topan, dan ada saya lupa namanya dari Cimande, Pajajaran ya atau apa. Kita mencoba pertarungan nempel, jarak dekat ya. Di dekat, set. Di sini mereka akan mengambil kita di sana seperti ada sapu tangan ya, sapu tangan. Dan di sini dia akan bermain rasa itu. Ketika ngambil tap bisa dikunci, bisa banting. Gitu. Jadi itu akan kita ciptakan, mungkin mudah-mudahan corona nih hilang. Jadi itu bukan ciptaan baru, tapi memang sudah ada dari dulu. Jadi terkadang ada juga yang menciptakan hal yang baru. Ini udah salah, saya bilang. Jadi kita ini budaya yang memang dari dunia ada, itu yang harus diangkat, bukan menciptakan yang baru seolah-olah itu menjadi budaya gitu. Nah, ini banyak adalah ya beberapa perkumpulan yang menciptakan ini ya. Jadi kita namanya pencaksilat ini, saya katakan penjajah aja kalang kabut dengan seninya gitu ya, dengan silatnya gitu. Maka terjadilah adu domba itu, para pendekar di adu domba. Jadi terima kasih Coach, sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi generasi muda Indonesia. Oh iya, kalau mau ikut kemana daftarnya nih? Ya, para petarung atau ke RMB ngelaporin? Ya, sebenarnya sudah muncul di Riau ini, sudah muncul beberapa, ya kalau bahasa Jepang dojo atau bahasa Korea dojang, atau gym atau camp dan sebagainya lah istilahnya. Jadi sudah ada muncul beberapa, karena itu daya tarik ya, bela diri tersendiri. Kita juga kebetulan teman-teman yang tahu juga ya datang ke tempat saya juga. Nah, silakan di mana aja latihan dulu, nanti ada tahap seleksi audisi yang saya sampaikan tadi. Jadi tunggu kabar dari pusat, karena jadwal itu adalah pusat yang menentukan. Ini memang terkendala ya, dunia inilah, masalah dunia ini terkendala ya, untuk kumpul-kumpul susah. Jadi sebenarnya pihak pusat sudah pengen merencanakan suatu event atau audisi untuk seleksi. Nah, silakanlah teman-teman yang mau ikut, silakan ikut seleksi audisi. Tunggu tanggal kapan di mana pusat yang mengadakan.